Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zuria dari kelas Biologi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan materi mengenai hukum donor pencangkokan anggota atau organ tubuh kepada orang yang memerlukan. Perkembangan zaman membuat ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang pesat di berbagai aspek bidang kehidupan manusia. Bidang kedokteran ini merupakan bidang yang menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bukti dari kemajuan tersebut adalah adanya donor pencangkokan organ atau yang biasa disebut dengan transplantasi organ. Namun, terdapat perdebatan mengenai hukum transplantasi dalam Islam. Hal tersebut mengharuskan umat Islam untuk mempelajari lebih jauh mengenai ajaran-ajaran Islam untuk dapat memecahkan suatu permasalahan tersebut. Topik yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu sejarah transplantasi organ, macam-macam transplantasi organ, dalil-dalil transplantasi organ, kaidah fikih tentang transplantasi organ, dan pendapat para ulama mengenai transplantasi organ. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan mengenai definisi transplantasi. Transplantasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu transplantation, artinya pencangkokan atau jantung kulit. Transplantasi dalam bahasa Arab dikenal dengan nakat al-a'da atau al-wasl, yang artinya sebagai penyambung. Sedangkan, menurut istilah ilmu kedokteran, transplantasi adalah pemindahan suatu organ atau anggota yang berasal dari tubuh yang sama atau tubuh lain. Yang pertama, mengenai sejarah transplantasi organ. Transplantasi organ atau pencangkokan organ tubuh sudah dilakukan pertama kali sejak sebelum diutusnya Nabi Isa alaihi salam di Mesir. Dengan ditemukannya manuskrip yang menguraikan tentang percobaan transplantasi jaringan. Kemudian, pada saat Nabi Muhammad SAW juga terdapat peristiwa transplantasi organ. Salah satunya yaitu operasi plastik dengan menggunakan organ buatan. Seperti dalam sebuah riwayat Abu Dawud, beliau berkata bahwa kakeknya Arjafah bin As'ad pernah terpotong hidungnya pada saat perang Kulab, dan kemudian ia memasang hidung palsu dari logam perak. Namun, dalam beberapa waktu kemudian, hidungnya menimbulkan bau yang tidak sedap karena mulai membusuk, sehingga Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk memasang hidung palsu dari logam emas. Kemudian, di tahun 1902, Alexis Carrel menggabungkan pembuluh darah sehingga transplantasi organ menjadi memungkinkan. Pada tahun 1905, transplantasi kornea mata pertama kali terhadap pekerja yang buta akibat kecelakaan. Kemudian, pada tahun 1954, keberhasilan transplantasi ginjal untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 1967 merupakan keberhasilan pertama pada transplantasi hati dan jantung. Ini merupakan gambar transplantasi jantung untuk pertama kalinya pada tahun 1967 oleh Dr. Christian Barnard. Kemudian, pada tahun 1981, keberhasilan transplantasi paru-paru. Pada tahun 1988, transplantasi pertama usus kecil berhasil dilakukan. Kemudian, pada tahun 1989 dan 1990, berhasil dilakukan pertama kali transplantasi hati donor hidup sedara dan transplantasi paru donor hidup sedara. Transplantasi organ tubuh atau pendonoran organ yang dipindahkan dari tubuh ke tubuh orang lain dibedakan menjadi 3, yaitu terdapat autograf, allograf, dan xenograf. Autograf merupakan pemindahan anggota atau organ jaringan dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam tubuhnya sendiri.
Contohnya operasi bibir sumbing. Kemudian alograf merupakan pemindahan jaringan satu organ dari satu tubuh ke tubuh orang lain dengan sesamanya, manusia dengan manusia. Contohnya seperti transplantasi ginjal dan kornea mata. Xenograf merupakan pemindahan jaringan organ dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya dari manusia ke hewan atau sebaliknya dari hewan ke manusia. Sebenarnya dalil Al-Quran dan hadis tidak secara rinci menyebutkan mengenai transplantasi organ tubuh kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi, terdapat dalil-dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum mengenai transplantasi organ tubuh, diantaranya terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk membelanjakan harta di jalan Allah dan semua jalan takarub. Takarub itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepadanya. Hal ini berkaitan dengan transplantasi, bahwa dalam ajaran agama Islam membenarkan seorang yang berusaha untuk membantu dengan segala upaya pengobatan, termasuk salah satunya dengan upaya transplantasi. Kemudian terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Ayat tersebut menyuruh kita untuk berbuat baik kepada sesama dan tolong menolong dalam hal kebajikan. Hal tersebut termasuk untuk memberi atau mendonorkan organ tubuh kepada orang yang membutuhkan, merupakan salah satu perbuatan tolong-menolong dalam kebajikan, karena di dalamnya terdapat manfaat bagi orang lain. Terdapat juga di dalam sebuah hadis yang artinya, telah menceritakan kepada kami Hafsah bin Umar An-Namari telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik. Ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW dan para sahabatnya, dan seolah-olah di atas kepala mereka terdapat burung. Aku kemudian mengucapkan salam dan duduk. Lalu ada seorang Arab Badui datang dari arah ini dan ini. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh kami berobat? Kemudian beliau menjawab, berobatlah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan penyakit, melainkan menciptakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu uzur atau penyakit tua. Hadis ini menjelaskan bahwa umat Islam ketika seseorang mengalami sakit diwajibkan untuk berobat, karena setiap penyakit merupakan bentuk kasih sayang dari Allah dan pasti ada obatnya kecuali penyakit tua, seberbahaya apapun. Hadis ini menjelaskan bahwa umat Islam ketika seseorang mengalami sakit diwajibkan untuk berobat, karena setiap penyakit merupakan bentuk kasih sayang Allah dan pasti ada obatnya kecuali penyakit tua.
Seberbahaya apapun penyakitnya, pasti ada obatnya dengan berbagai bentuk penyembuhannya, seperti transplantasi organ tubuh. Pengobatan ini dijadikan sebagai jalan alternatif pengobatan pada masa sekarang ini yang memiliki peran untuk menyelamatkan jiwa manusia. Kaidah fikih. Terdapat berbagai persoalan mengenai transplantasi organ tubuh yang membutuhkan adanya dasar hukum sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama Islam. Antara lain, yang pertama, transplantasi dalam keadaan sehat. Mendonorkan sebagian organ kepada orang yang membutuhkan bersifat muqayyad atau bersyarat. Hal tersebut disebabkan karena seorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang menimbulkan doror, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Diperlukannya seleksi pemeriksaan kesehatan yang lengkap terhadap penerima organ untuk menghindari kegagalan transplantasi sekaligus mencegah risiko bagi pendonor. Yang kedua, transplantasi dalam keadaan koma. Diperlukannya pengambilan organ tubuh donor dengan menggunakan alat kontrol dan penunjang kehidupan. Setelah pengambilan organ, kemudian alat tersebut dicabut. Transplantasi organ ini hukumnya haram dilakukan, meskipun dokter sudah mengatakan orang yang koma tersebut sudah tidak memiliki harapan lagi. Yang ketiga, transplantasi dalam keadaan meninggal. Harus menunggu kapan pendonor dianggap meninggal secara medis. Transplantasi organ dari tubuh orang yang telah meninggal diperbolehkan dalam Islam. Terdapat beberapa syarat untuk penerima donor berada dalam keadaan darurat dan sudah melakukan pengobatan medis biasa namun belum mendapatkan hasil. Terdapat beberapa pandangan dari berbagai kalangan ulama mengenai hukum transplantasi organ tubuh manusia. Transplantasi organ tubuh menurut Al-Qardawi, yaitu seorang muslim diperbolehkan untuk mendonor organ tubuhnya ketika masih hidup. Diperbolehkan memberi sesuatu apabila miliknya. Beliau juga berpendapat bahwa meskipun tubuh merupakan titipan yang Allah berikan kepada manusia, manusia diberi wewenang untuk memanfaatkannya dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Pendapat kedua dari Al-Nawawi, yaitu apabila seseorang menyambung tulangnya dengan barang najis karena tidak ada lagi barang suci yang sesuai, maka hukumnya diperbolehkan. Namun, jika menimbulkan bahaya, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Hukum transplantasi menurut Mufti Muhammad Syafi'i dan Dr. Abdul As-Salam Asyukuri adalah bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan atas prinsip-prinsip dan melalui berbagai pertimbangan seperti kesucian hidup atau tubuh manusia sebagai amanah, memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material, dan menjaga kemuliaan hidup manusia. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu Islam memperbolehkan transplantasi organ tubuh kepada orang yang membutuhkan dengan beberapa syarat dan kondisi tertentu. Seseorang dalam keadaan sehat hukumnya muqayyad atau bersyarat, dan organ yang diambil tersebut adalah dari tubuh orang yang sudah tidak bernyawa atau meninggal, hukumnya diperbolehkan. Terdapat perbedaan pendapat ulama, ada yang menentang dan ada pula yang membolehkan dengan ketentuan syarat. Apabila praktik ini dilakukan tanpa hal yang mendesak, maka tidak wajib untuk dilakukan, terkecuali kebutuhan sangat mendesak demi kelangsungan hidup pasien yang membutuhkan donor organ tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.